Saya menyapa semua kita, shalom. Puji nama Tuhan. Ya, biarlah semua kita bersuka cita pada pagi hari ini dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita langsung membuka Alkitab dalam Mazmur 100 yang ketiga. Kitab Mazmur 103 ayat yang ke-13. Satu ayat ini kita akan renungkan dan kita akan melihat betapa luar biasa dan dahsyat Allah itu bagi saya dan saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Yang dapat boleh bilang amin. Ya, hampir semua. Ya, saya rindu kita baca sama-sama karena ini cuma satu ayat. Mazmur 103 ayat yang ke-13 dengan hitungan mundur dari 3 sampai 1. Kita mulai 3, 2, 1. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya ulang, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini sangat dahsyat bagi saya ketika saya merenungkan hal ini, sehingga saya memberi judul kasih sayang seorang Bapa. Kalau boleh bilang sama-sama 3, 2, 1. Kasih sayang seorang Bapa. Bapak Ibu Saudara, bahwa semua kita, entah laki-laki perempuan, kita punya yang namanya naluri. Naluri itu adalah suatu reaksi terhadap rangsangan tertentu yang diperoleh oleh makhluk hidup sejak lahir. Bahkan itu akan berlangsung turun-temurun. Itu namanya naluri. Berarti bahwa saya dan saudara, kita dilahirkan ke dunia ini itu punya naluri. Bahkan bukan hanya manusia seperti kita, tapi juga makhluk hidup yang lain seperti hewan binatang itu punya naluri. Artinya dia punya satu reaksi terhadap rangsangan tertentu, dan itu ternyata diperoleh sejak kelahiran. Bahkan itu akan terus berlanjut. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya menggambarkan berbicara tentang kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua, ya memang kalau saya persempit ya seperti ayah, seperti bapak. Jadi ini sesuatu ya bukan kita mendiskreditkan seorang perempuan, seorang ibu, tetapi ya dalam banyak hal Tuhan itu dibuat seperti seorang bapak. Tetapi juga ada bagian lain, saya akan juga sampaikan sebentar, seperti seorang ibu. Tetapi poinnya adalah bahwa setiap kita itu diberikan naluri. Ada satu rangsangan tertentu, ada suatu reaksi terhadap rangsangan tertentu apabila hal itu menyentuh dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya ya mungkin pernah kita lihat di televisi atau di media sosial tanggal 15 April 2021, beberapa bulan yang lalu, ada seorang pria umur 38 di rumah sakit Siloam itu di Palembang yang menganiaya seorang perawat di rumah sakit. Kenapa hal itu dia lakukan? Itu reaksi spontan. Karena ketika perawat itu membuka infus dari tangan anaknya, itu tiba-tiba keluar darah. Karena keluar darah dari infus itu reaksi spontan seorang ayah, dia langsung memukul atau menjabak perawat tadi. Nah, kemudian hal ini menjadi viral ya di media sosial, bahkan ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan. Saya tidak bermaksud membenarkan tindakan seorang pria tadi, tetapi yang saya mau ajak kita melihat bahwa ada satu reaksi spontan dari seorang ayah, seorang bapak, ketika melihat satu hal yang tidak mengenakan yang terjadi bagi anak yang sangat dikasihi tentunya. Dan reaksi spontan itu menyebabkan dia bertindak secara naluriah untuk melindungi anaknya, dan reaksinya itu dia memukul atau menganiaya perawat tersebut. Dan itu memang salah. Tetapi poin yang saya ingin tekankan bahwa ada satu reaksi spontan secara naluriah dari seseorang untuk melindungi, katakanlah di sini anaknya. Karena kenapa? Ada naluri yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap manusia untuk bereaksi tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan, dikatakan seperti Bapa, titik-titik dan seterusnya, demikian juga Tuhan. Berarti di sini penulis atau pemazmur dia ingin mengungkapkan bahwa bagaimana seorang Bapa
bagaimana seorang ayah mempunyai naluri sayang kepada anak-anaknya, demikian juga artinya sama seperti Tuhan. Kalau mau digambarkan bahwa apa yang terjadi atau naluri seorang ayah, bagaimana dia mengasihi anak-anaknya, itu dari Tuhan juga yang memberikan naluri itu. Demikian juga bisa dikatakan bahwa Tuhan mempunyai satu sifat, satu naluri untuk mengasihi ciptaannya, untuk mengasihi anak-anaknya. Betapa ini satu pemahaman yang luar biasa kalau kita baca di sini bahwa dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan. Dan dalam Alkitab kita, Tuhan itu dipakai TUHAN huruf besar, yang berarti bahwa itu diterjemahkan dari YHWH, Yod-He-Vav-He, atau dibaca Adonai, atau nama Tuhan. Kalau orang Israel tidak boleh menyebut nama Tuhan yang sembarangan, tapi biasa terjemahkan kata Yahweh dan Yehova dan seterusnya, walaupun salah sebenarnya. Tetapi dalam tulisan Ibrani itu YHWH, dan bagi orang Israel nama ini disebut Adonai, arti Tuhanku. Dan perhatikan, dikatakan di sini bahwa demikian juga Tuhan. Artinya di sini memberitakan Allah semesta alam, Allah yang telah ada, Allah yang ada dan akan ada dan tidak pernah tidak ada. Betapa ini penggambaran yang luar biasa, bagaimana naluri Allah yang Maha Kuasa itu diberikan kepada Bapa untuk mengasihi anaknya. Dan ketika naluri itu dia lakukan untuk melindungi, untuk mengasihi anak-anaknya, dan Alkitab bilang demikian juga Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Betapa luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara merupakan satu penggambaran yang bisa kita cerna, yang bisa kita rasakan, terutama bagi orang tua yang punya anak, ya entah dia bapak, entah dia ibu. Ada satu penggambaran, satu naluri spontan untuk kita mengasihi anak-anak kita. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Saya akhir-akhir ini ketika saya sakit, saya banyak merenung betapa luar biasa kasih Tuhan. Bukan berarti bahwa orang yang sakit kemudian dia meninggal, Tuhan tidak mengasihi dia, itu konteksnya lain. Tetapi dalam perenungan saya ketika merenungkan hal ini, bagaimana secara naluri saya juga merasakan betapa besar, betapa dalam kasih Bapa kepada anak-anaknya, apalagi yang berharap kepadanya, apalagi yang takut akan dia. Beberapa kejadian yang terjadi di jemaat kita, ya terutama yang pernah saya katakan seperti waktu Monica Koper kemudian dia jatuh di atas mimbar ini, tetapi secara mujizat bagaimana masih bisa hidup, masih bisa sehat, itu sangat luar biasa bagi saya. Ketika saya merenungkan betapa luar biasa kasih Tuhan bagi setiap orang-orang, setiap anak-anak yang berharap kepada Tuhan, diumpamakan dia seperti Bapa. Hari Jumat kemarin pagi-pagi kami telepon oleh Mama Nanda melalui ibu, menyampaikan bahwa Mama, orang tua dari Pak Asman, itu di rumah sudah tidak berdaya. Ya, karena dilaporkan sudah mulut sudah berbusa, ya, tidak sadarkan diri. Saya kira saya langsung bereaksi untuk ke sana, tapi dibilang sudah ada orang yang antar ke rumah sakit. Segera saya dan ibu bergegas ke rumah sakit. Ya, ketika sampai di rumah sakit itu sudah hampir jam 8. Dan kami melihat bahwa kondisi yang ya artinya secara manusia itu cukup berat. Ya, dan dokter juga periksa, dia bilang, Pak, kalau bagaimana lanjut saja langsung ke Poso, mungkin bisa dapat perawatan dokter ahli saraf di sana. Karena ketika dilihat pupil atau biji mata itu sering senter-senter, berbisik-bisik dokter dan para medis bahwa pupil atau biji mata itu sudah mengecil. Saya cukup mengerti dengan istilah dokter. Kalau seperti itu tanda-tanda sudah dibayang-bayang maut. Karena biasa pupil itu tidak ada reaksi lagi. Saya ngomong kepada Mona dan Pak Asman segera berkemas-kemas. Saya bilang ke dokter, tolong ya, siapkan semua ambulans ada akan dibawa ke Poso. Ya, mereka sementara siapkan. Nah, sebelum itu kami datang. Saya ajak Bapak Nanda, Mama Nanda untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kata-kata saya terbatas ketika berdoa, sebab ketika melihat keadaan ini, logika manusia saya bermain bahwa ini sesuatu hal yang akan ke arah yang tidak baik.
atau ke arah yang tidak ada harapan. Tetapi saat itu kami berdoa minta mujizat itu pasti, berdoa untuk percaya bahwa Tuhan punya mujizat kuasa itu pasti, itu benar. Saya sangat yakin itu. Tetapi dalam kondisi seperti ini kita juga bisa melihat, membandingkan bahwa ada juga orang-orang lain yang berharap kepada Tuhan, berdoa, tetapi juga yang terjadi bahwa meninggal seperti itu. Dan memang meninggal itu bukan sesuatu yang kita anggap itu bukan pimpinan Tuhan, karena kehidupan kita akan mengarah kepada kekekalan. Tetapi apa yang kami doakan, kemudian saya pimpin doa di situ berkata bahwa Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu Engkau nyatakan kepada keluarga ini. Saya bilang bahwa Pak Asman dan Ibu, mereka orang-orang yang melayani mengasihi Tuhan, masih merindukan kehadiran seorang ibu. Biarlah belas kasih Tuhan, ya saya selalu berbicara belas kasih. Sebab ketika berbicara belas kasih, saya membayangkan seorang bapak ketika melihat anaknya dalam keadaan tidak berdaya, tentunya naluri seorang bapak itu akan bekerja, akan melihat, akan menolak, akan bereaksi untuk melakukan tindakan apapun. Dan itulah doa kami, meminta belas kasih Tuhan. Ya, saya melihat ya, ada getaran air mata yang menetes dari suami istri Pak Asman dan Ibu. Ya, kami belas kasih. Waktu berlalu ya cepat, kemudian saya katakan ke rumah saja, siapkan semua barang-barang untuk ke poso bawa, dan juga anak-anak mungkin belum sarapan atau kepada mereka. Ya, kemudian ya di situ disuntikan, ya karena memang situ sangat drop ya keadaan. Ketika kurang lebih 15 menit disuntik, ya ibu ini terus buka mata. Padahal pagi-pagi tadi nggak buka mata, ya mulut sudah berbusa lagi. Saya lihat lagi dirawat lagi, wah saya bilang kalau sudah mau berbusa ini ada tanda yang kurang bagus. Tetapi itulah kasih Bapak, sehingga orang tua ini bisa bangun, kemudian bisa bercakap-cakap. Kami kaget. Dan memang awalnya ketika diperiksa itu gula darah itu turun tinggal 37, standarnya kan 100. Ketika disuntikan obat atau apa itu langsung bisa naik lagi dan bisa sadar. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai para medis, bisa memakai obat-obatan untuk memberikan kekuatan atau kesembuhan. Tetapi di balik semuanya itu bahwa ada tangan yang maha kuasa, ada tangan Allah yang begitu luar biasa, yang Dia mengerti setiap permohonan anak-anak ketika memohon, meminta belas kasih Tuhan. Demikian juga ayat yang kita baca, seperti Bapa kepada anak-anaknya. Kita saja manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita tahu dan kita bereaksi ketika anak kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, apalagi Bapa di surga. Amin. Dan oleh karena itu di dalam kehidupan kita, ketika kita menyelami atau merenungkan ayat ini yang berkata seperti Bapa sayang kepada anak-anak, demikian juga Tuhan bagi setiap orang yang takut akan Dia. Betapa luar biasa firman Tuhan ini. Bapa mana yang tidak kasih kepada anak-anak? Karena ketika firman Tuhan menganalogikan, memberikan satu gambaran bahwa Allah itu seperti Bapa, tentunya kita bisa menangkap dengan naluri kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang tua. Dan oleh karena itu ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada kita, berbicara kasih sayang seorang Bapa atau kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Perhatikan saudara, saya ajak kita untuk membuka Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Bisa dibantu saya baca. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Perhatikan, Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, Akulah Tuhan yang maha kuasa. Kalau dalam teks Ibrani bilang, Akulah ya Adonai El Shaddai. Betapa luar biasa ya. Ketika di sini katakan Allah yang maha kuasa, Allah yang El Shaddai. Kata El Shaddai ini sudah sering kita dengar karena nama gereja juga. Tetapi tahukah kita bahwa El Shaddai itu merupakan penggambaran Allah yang maha kuasa, yang luar biasa. Saya mencoba mencari tahu apa yang dimaksudkan dengan El Shaddai. Kata El itu tentunya Allah. Kata Shaddai ini banyak pemahaman.
Yang pertama, karena pada waktu itu Abraham itu tinggal di Mesopotamia, di Irak sana. Hari itu, saat itu banyak dewa-dewa di sana. Dan bagi mereka ada namanya dewa pegunungan. Orang-orang Mesopotamia, orang-orang Irak sana anggap itu dewa yang luar biasa. Dan ketika Tuhan menampakkan diri, menggambarkan sebagai El Shaddai, itu lebih daripada dewa pegunungan. Artinya Allah yang melindungi, Allah yang luar biasa. Kemudian arti yang kedua dari El Shaddai, artinya Allah yang maha mencukupi. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya itu sanggup dipenuhi, sanggup dicukupi oleh Tuhan. Dan hal yang ketiga, arti kata El Shaddai yang membuat saya sangat merenung betapa luar biasa Allah itu. Artinya El Shaddai artinya buah dada yang menyusui Shaddai. Kalau kita membaca Ratapan pasal 4 ayat yang ketiga, dikatakan serigala pun memberi teteknya dan menyusui anak-anaknya. Kata menyusui kata-kata sad, kata dasar dari Shaddai, artinya payudara, buah dada yang menyusui, memberikan kehidupan. Kalau kita membayangkan ini, semua kita lahir dari seorang ibu. Pasti kita walaupun ibu mungkin tidak pernah menyusui, tapi pernah diberikan pimpinan. Bahkan memang naluri seorang ibu untuk memberi susu, menyusui kepada anaknya. Betapa ini satu penggambaran yang luar biasa, tanggung jawab. Digambarkan Allah yang feminin, Allah seperti seorang ibu yang menyusui. Dan kata ini tentunya akan memberikan penggambaran yang lebih lengkap lagi kepada kita, bagaimana seorang ibu ketika dia menyusui anak-anaknya, dia pasti memberikan yang terbaik. Dia pasti melakukan itu dengan kasih sayang. Dia pasti melakukan itu dengan tanggung jawab yang luar biasa. Dan oleh karena itu poin yang pertama berbicara tentang kasih sayang Tuhan. Bapa sebagai Allah yang penuh dengan kasih sayang. Yang pertama, melindungi dan mencukupi. Bilang sama-sama saya 3, 2, 1. Melindungi dan mencukupi. Betapa luar biasa. Naluri diberikan Tuhan kepada manusia. Dan saya percaya bahwa penggambaran Allah ini sangat luar biasa. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia katakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Saya pernah jelaskan bahwa kata segambar artinya unsur-unsur yang ada dalam diri Allah juga ada di dalam diri manusia. Itulah pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan berbicara perasaan, di situ ada naluri bagaimana untuk melindungi, bagaimana untuk mencukupi setiap kebutuhan anak-anaknya. Itulah penggambaran El Shaddai. Itulah penggambaran tentang bagaimana Allah yang luar biasa yang memberikan naluri itu kepada setiap bapak-bapak dunia. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang jahat sekalipun, bukan cuma jahat, yang sangat-sangat jahat, itu punya naluri untuk mengasihi, itu punya naluri untuk sayang kepada anaknya. Saya membaca kisah seorang gembong narkoba internasional yang sangat terkenal, namanya Pablo Escobar. Dia orang Kolombia. Dia sudah meninggal tahun 1993, dia lahir tahun 1989. Umur 26 tahun dia sudah kaya. Kenapa? Karena dia menyelundupkan narkoba, kokain, heroin di Kolombia bahkan sampai Amerika. Dan di situ dia mendapatkan uang yang sangat luar biasa. Dan kekayaan itu pernah ditaksir kurang lebih, kalau dirupiahkan, 300-an triliun. Ya bukan miliar, triliun itu uangnya seorang raja kokain, seorang raja narkoba yang namanya Pablo Escobar. Tetapi Pablo Escobar, dia adalah seorang yang juga kejam, seorang bandit narkoba. Itu tidak main-main kalau membunuh, ya. Dia sangat kejam. Dia pernah membunuh selir karena dia suka dengan gadis-gadis perawan. Kalau ada yang ketahuan membocorkan tentang keadaannya, informan daripada petugas keamanan, itu dia tidak suka untuk membunuh. Dan pernah dikisahkan Pablo Escobar pernah membunuh dan memutilasi, mencincang-cincang. Ada 49 selirnya. Itu dia bunuh habis-habisan. Bahkan dia pernah meledakkan pesawat, ya, orang-orang yang dia anggap akan menghancurkan dia. Satu saat, ketika Pablo Escobar dikejar-kejar oleh petugas, lari di pegunungan tempat dia bersembunyi di sana. Dia bawa istri dan juga kedua anaknya. Satu anak namanya Manuela Escobar,
anak perempuan, itu dia sangat sayang sekali. Karena mereka bersembunyi di gunung, meneolah kedinginan, ya, sangat kedinginan. Apa yang dilakukan oleh Escobar, perhatikan, orang yang kejam sekalipun punya naluri Bapa yang luar biasa untuk menghangatkan tubuh anak-anaknya, keluarganya yang kedinginan di pegunungan. Dia membakar uangnya kurang lebih 216 miliar uang kertas. Dia bakar supaya anak-anaknya, istrinya itu bisa hangat, bisa mengalami hangat dan tidak kedinginan. Pengorbanan yang luar biasa dari seorang Pablo Escobar yang kejam. Dia punya naluri untuk mengasihi. Anaknya Manuela pernah cerita, dia mau minta unicorn. Unicorn itu binatang legenda, ini mitos Yunani yang punya sayap dan juga punya tanduk di ada moncong yang tajam di hidungnya. Tentunya kan tidak ada binatang seperti ini. Ini kan cuma mitos, cuma khayalan dongeng Yunani. Tapi seorang Pablo Escobar, dia berusaha untuk mengadakan hal itu. Apa dia lakukan? Dia ambil kuda, kemudian dia operasi, dia taruhkan di sini ada tanduknya, ya, supaya anaknya bisa senang. Walaupun akhirnya tidak mati karena infeksi. Tetapi di sini kita melihat bahwa ini merupakan satu hal tindakan dari seorang ayah yang mempunyai naluri kebapakan, naluri untuk melindungi, naluri untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Apalagi Bapa di surga, apalagi Bapa kita. Siapapun saya dan saudara, kita adalah anak-anaknya. Kalau kita anak-anak Tuhan, maka Bapa juga bertanggung jawab untuk melindungi dan mencukupi segala kebutuhan kita yang sudah katakan amin. Seorang Pablo Escobar yang sangat kejam sekalipun, dia punya naluri untuk menjaga, untuk melindungi, untuk mencukupi, bahkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Dia bisa bakar uang 216 miliar sia-sia hanya karena anaknya kedinginan. Apalagi Bapa kita di surga, amin. Dia berikan Yesus Kristus bagi saya dan saudara, mati di kayu salib karena dia mengasihi kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi bukan hanya itu saja, selama kita hidup di dunia ini, Tuhan juga bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Sebab dia Bapa yang baik. Alkitab mengatakan demikian. Cuma persoalannya, apakah kita mengerti hal ini? Apakah kita bisa tahu, bisa sadar, bisa merasakan bagaimana hangatnya kekuatan naluri reaksi seorang Bapa, yaitu Bapa di surga kepada kita apabila kita kekurangan. Alkitab mengatakan, mintalah, kita akan mendapatkan, menerima. Carilah, kita akan mendapatkan. Mari kita membuka Alkitab Lukas pasal yang ke-11. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas 13 ayat 9 bilang begini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, itu kata Tuhan Yesus setelah dia mengajarkan kepada Bapa kami, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah, perhatikan di sini, ini membandingkan Bapa manakah yang daripadanya, termasuk Bapa dunia ini, kita yang sangat perlu dengan kelemahan ini. Jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberi kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat, perhatikan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga yang memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, betapa luar biasa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia yang mengajarkan kita untuk bergantung kepada Bapa di surga. Dan kita berkata bahwa kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Bukan langsung apa yang kita minta, sepertinya dia bertentangan, sepertinya ada kontra di sana. Tidak demikian. Kita memang harus meminta Roh Kudus dulu. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang diberikan oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk membimbing kita ketika Tuhan naik ke surga, untuk mengarahkan kita, untuk kita tahu mana pemberian Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya, yang juga bagi kebutuhan kita, supaya kita jangan salah meminta. Jangan-jangan yang kita minta itu keinginan, bukan kebutuhan. Jangan-jangan kita minta itu hanya memuaskan untuk kedagingan kita, bukan sesuai dengan mempermuliakan nama Tuhan. Dan oleh
maka kita harus meminta sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Dan itulah Roh Kudus yang membimbing menyertai saya dan saudara setelah hari Pentakosta sampai hari ini. Amin. Oleh karena itu, apapun yang menjadi halangan kita hari ini, pahamilah Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak dunia yang jahat, kata Tuhan Yesus, tahu memberi yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Cuma persoalannya bahwa kita tidak punya konsep untuk memahami kasih sayang Bapa. Dan untuk kita bisa mendekati kepada pemahaman ini, ingatlah Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu dia berikan untuk saya dan saudara, supaya kenapa kita memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam dunia yang fana ini tentunya Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara sendirian. Tuhan berkata bahwa sel rambutmu tidak akan jatuh dari kepalamu kalau tidak dikehendaki oleh Bapa di surga. Dikatakan bahwa burung pipit pun juga itu dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu. Artinya kita lebih berharga daripada burung pipit. Dan oleh karena itu kita pahamilah, jangan pernah kita mencurigai Bapa. Jangan pernah kita mencurigai Tuhan dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Tuhan, di mana Engkau? Nah, ini akan dalam poin kedua saya jelaskan betapa Bapa kita luar biasa. Oleh karena itu, yang pertama, pahamilah konsep tentang kasih sayang seorang Bapa kepada kita, bahwa Dia Allah yang melindungi dan mencukupi. Amin. Nah, Dia bisa mencukupi kita lewat berbagai hal. Tentunya setiap potensi yang kita miliki, potensi yang kita miliki atau sarana yang kita miliki. Sarana yang kita miliki mungkin itu hanya berupa kios yang kecil, yang di sana ada barang-barang yang sederhana. Tetapi ketika kita rajin mengolahnya, ketika kita rajin mempersiapkannya, maka di situ Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kita. Maka di situ Tuhan juga akan melakukan cara-caranya untuk memelihara kita. Mungkin yang kita punya cuma sebidang tanah yang biasa saja, tetapi di sana kita rajin mengolahnya, menanamkan suatu tanaman hasil pertanian, dan itu juga Tuhan bisa jadikan sarana untuk menolong kita. Sarana Tuhan untuk menolong kita juga bisa berupa pekerjaan kita, keahlian kita, apapun juga. Dan ketika kita lakukan dengan setia apa yang menjadi potensi kita, bagian kita, di sana Tuhan akan melindungi dan mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Seorang Papa Escobar yang sangat jahat sekalipun dia tahu memberi yang terbaik bagi anaknya, apalagi Bapa di surga. Oleh karena itu, tetaplah kita bergantung kepada Allah yang hidup dan takutlah akan Dia senantiasa. Amin. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita buka Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, ini sangat luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kasih sayang seorang Bapa kepada kita itu yang pertama tadi melindungi dan mencukupi. Yang kedua, nah ini kurang enak didengar tapi sangat luar biasa, adalah mendidik untuk kebenaran. Sama-sama 3, 2, 1, mendidik untuk kebenaran. Ini sangat luar biasa. Perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-12 tadi, di situ ada penggambaran. Ada anak-anak yang dikatakan yang dihajar oleh ayahnya. Dikatakan bahwa di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8 ini sangat luar biasa, lebih menjelaskan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Perhatikan, Paulus menggambarkan bahwa anak-anak yang telah menjadi anak-anak Bapa, dia harus mengalami hajaran. Tetapi anak-anak yang yang dibiarkan itu tidak dihajar. Dalam bahasa Musa bilang anak awal dapat telasi, yaitu dimanjakan, itu tidak dihajar. Berarti dia tidak dikasihi, ya. Dan dikatakan anak-anak gampang. Kata anak-anak gampang di sini kalau dalam bahasa Pamona bilang anak-anak kadoe, notos bahasa Yunani. Anak-anak kadoe itu yang tidak dilindungi oleh legalitas hukum.
dari orang tuanya. Berarti bahwa kalau kita mengalami pergumulan, kalau kita mengalami persoalan, dan ternyata kita sadari itu sebagai cara Tuhan untuk menyesat kita, untuk menghajar kita, membawa kita kepada kebenaran. Amin. Tetapi hari ini ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam persoalan, kita tidak melihat cara Tuhan untuk mendidik kita di dalam pergumulan itu. Banyak orang ketika menghadapi persoalan mulai mundur dari Tuhan. Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik untukmu, saya sudah melakukan bagian saya, kok saya punya usaha makin lama makin mundur. Kan mungkin seperti itu. Atau apa yang saya pikirkan tentang rencana pekerjaan yang saya sudah rancangkan dengan baik, saya sudah mati-matian, tapi kok tiba-tiba dia buyar, dia ambruk, saya mengalami kerugian. Bahkan juga orang-orang dulu yang dekat dengan saya pernah tolong ketika saya susah hari ini, mulai menjauh dari saya. Mulai kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Dan mungkin kita tidak memprotes secara langsung, atau mungkin kita tidak mengkritik Tuhan, tetapi dari sikap kita mulai undur dari persekutuan. Kita mulai tidak mau untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mulai untuk enggan untuk berdoa, apalagi bergantung kepada Tuhan. Kita mulai skeptis, mulai muncul keraguan kita. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa justru disitulah cara Tuhan untuk mendidik, untuk membawa kita kepada kebenaran. Dan oleh karena itu, kalau kita hari ini mengalami pergumulan, jangan cepat-cepat kita menyerah, atau kita menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan keadaan. Tetapi mari kita merenungkan bahwa disitulah cara Tuhan untuk mendidik kita kepada kebenaran. Kita akan belajar dari orang Israel. Buka Ulangan pasal 8 ayat yang kelima. Cara Tuhan mendidik itu kita lihat orang Israel. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kelima. Firman Tuhan begini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Itu sama seperti seorang bapak mengajari anaknya. Perhatikan ayat ini luar biasa. Ketika dikatakan maka haruslah engkau insaf, kata maka ini kelanjutan atau jawaban dari hal-hal yang mendahuluinya. Apa itu? Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bayangkan, hal ini diucapkan oleh Tuhan kepada Musa untuk mengatakan kepada orang Israel yang akan siap-siap masuk ke tanah Kanaan. Waktu itu orang Israel sudah di daerah Yordania hari ini. Mereka melihat ke bawah gunung sana tanah Kanaan. Mereka akan masuk. Tetapi di situ Tuhan kumpulkan orang-orang Israel dan disuruh Musa untuk menyampaikan supaya mereka merenung bahwa selama 40 tahun mereka berjalan, dikatakan bahwa pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak, kasut mereka tidak rusak. Kenapa? Karena Tuhan memelihara mereka. Dan di sini Tuhan ajarkan supaya kamu insaf. Dibilang supaya orang Israel sadar bahwa mereka itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka dibiarkan lapar supaya mereka bermohon, mereka bersadar, mereka berharap kepada Tuhan. Dan itu terjadi. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan mana, artinya roti dari surga, yang tidak pernah kamu tahu, yang tidak pernah kamu bayangkan, yang tidak pernah kamu miliki, yang tidak pernah kamu makan. Artinya apa? Ketika Tuhan bilang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, artinya bahwa hari ini pun juga kita makan nasi, tentunya kita makan makanan. Tetapi ada saatnya kita bergumul tidak mempunyai sesuatu. Ada saatnya kita bergumul dalam usaha pekerjaan kita, Tuhan saya membutuhkan ini, tetapi tidak ada. Tapi dengar baik, justru dalam keadaan seperti inilah Tuhan mengajar kita, supaya kita tahu, kita sadar bahwa manusia hidup bukan hanya setiap apa yang kita usahakan setiap hari dengan sekuat tenaga, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita membaca ayat ini yang di atas tadi, bahwa selama orang Israel di padang gurun mereka kehabisan makanan, Tuhan sengaja, bukan sengaja, diizinkan mereka mengalami seperti ini supaya mereka melihat cara Tuhan menolong mereka. Dengan cara apa? Mengirimkan mana dari surga, mengirimkan roti dari surga,
supaya hari ini juga kita mengerti bahwa dalam keadaan kita tidak bisa mencari jalan keluar, dalam keadaan segala sesuatu tertutup di mata kita, bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu dengan baik? Manusia hidup bukan hanya dari setiap apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang tidak kita lihat. Amin. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan mana dari surga, sehingga Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dicoba iblis pada gurun, ketika iblis menawarkan, ketika Tuhan puasa 40 hari, ini batu, engkau anak Allah, rubahlah menjadi roti. Tuhan bisa lakukan itu. Tetapi dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa di dalam segala kebutuhan kita, kekurangan kita, kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyediakan dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Bahkan dengan cara-cara yang tidak masuk akal, bahkan dengan cara-cara yang mustahil sekalipun Tuhan sanggup. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah apakah kita takut akan Tuhan? Sehingga tadi di dalam Mazmur 103 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Nah, ini yang harus kita renungkan. Apakah kita orang yang takut akan Tuhan? Apakah kita orang yang punya kebergantungan kepada Tuhan? Hari ini kita mungkin baru 2 hari, ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau sekarang masa pandemi 1 tahun kita mengalami pergumulan. Tuhan seperti apa Tuhan menolong kita? Saya susah dengan baik. Orang Israel 40 tahun mengalami cobaan yang luar biasa, mengalami ujian. Kita belum sampai 2 tahun mengalami keadaan pandemi seperti ini, tapi banyak orang yang mulai luntur imannya, tidak mau enggan untuk berdoa, enggan untuk bersekutu, bahkan untuk beribadah seperti ini. Tapi dengar baik, ketika engkau saudara dengar firman Tuhan pada hari ini, mungkin situ ada keraguanmu kepada Tuhan, ada rasa kecewa, ada rasa putus asa, ada rasa hilang pengharapan. Dengar baik, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk membawa kita, mendidik kita menuju kepada kebenaran. Amin. Tetaplah kita berharap kepada Tuhan, tetaplah kita bergantung kepada Tuhan. Dia Allah yang sangat-sangat luar biasa. Kalaupun hari ini kita dalam keadaan yang sungguh sangat mendesak, dengar baik, Tuhan sanggup sediakan mana. Mana itu bisa berarti pertolongan dari cara Tuhan, dengan cara apapun juga, lewat orang lain, lewat siapapun juga, Tuhan sanggup menolong kita. Tapi yang kita harus lakukan, jangan kita mempermalukan Tuhan. Banyak orang dalam kesulitan, banyak orang dalam kekurangan justru mempermalukan Tuhan. Ketika dia meminjam sesuatu kepada orang lain, yang mungkin dia berniat untuk mengembalikan, tetapi dia sengaja untuk melupakan, dia sengaja tidak untuk mengingat, sehingga kehidupan kekristenan yang menjadi batu sandungan. Allah kita tidak demikian. Allah kita dia sanggup untuk menyediakan segala sesuatu, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita bergantung kepada Tuhan hari ini? Amin. Kebergantungan kepada Tuhan itu kita akan tunjukkan dengan hidup kita tetap setia dalam ibadah, di dalam apapun yang Tuhan berikan, pekerjaan, tanggung jawab, segala sesuatu kita lakukan dengan tanggung jawab, dengan baik. Tuhan sanggup. Saya banyak mendengar dan banyak melihat dan banyak juga merasakan bagaimana cara Tuhan menolong setiap orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dalam jemaat ini pun juga saya banyak mendengar kesaksian bagaimana cara Tuhan menolong, cara Tuhan membawa, cara Tuhan mengajar kita. Tetapi saya harus ingatkan kepada kita sekali lagi bahwa apapun yang kita alami hari ini, mungkin juga masalah rumah tangga keluarga, dengan baik renungkanlah. Itulah cara Tuhan untuk mendidik kita kepada kebenaran. Amin. Tuhan bisa mengajar kita menjadi orang yang sabar dengan persoalan ini. Tuhan bisa mengajar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dengan karakter yang semakin diubahkan setiap hari. Tetapi poinnya dengan baik bahwa Tuhan membawa kita kepada kebenaran ketika persoalan itu ada, bukan untuk menjatuhkan kita. Bapa sangat sayang kepada kita. Kita harus pahami hal ini. Seringkali kita tidak memahami kasih Bapa. Oleh karena kenapa? Dalam pandangan dunia kita punya masalah yang traumatis. Kita punya orang tua yang mungkin melukai kita. Kita mungkin punya orang tua yang tidak pernah bertanggung jawab kepada kita. Saya pernah berhadapan dengan seorang yang dia menangis meraung-raung ketika bilang, "Bapa mengasihi engkau." Dia bilang, "Tidak." Kenapa?
karena dia mendapatkan potret Bapa yang tidak seperti yang disampaikan. Dia mendapatkan potret Bapa yang kejam, dia mendapatkan potret Bapa yang otoriter, dia mendapatkan potret Bapa yang tidak bertanggung jawab. Tetapi di situ dikatakan oleh firman Tuhan ketika mengarahkan orang tersebut bahwa Bapa itu penuh dengan kasih. Yang menjadi persoalan anak ini adalah dia tidak melepaskan pengampunan, dia tidak melepaskan kepahitan yang dia miliki, dia tidak melepaskan rasa bahwa dia terluka, sehingga dia perlu kasih Bapa. Hari ini, kalau engkau ragu dengan kasih Bapa, kalau engkau tidak percaya dengan penyertaan Tuhan, jangan-jangan engkau terluka, jangan-jangan engkau pernah dikecewakan oleh orang yang menamakan diri Bapa atau Bapamu sendiri, atau orang yang dekat dengan engkau. Hari ini lepaskan pengampunan, hari ini lepaskan segala sesuatu yang mengikat engkau sehingga engkau bisa merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Supaya apa yang firman Tuhan katakan, Bapa yang baik itu connect dengan kita, sebab kita bisa merasakan. Kalau kita terluka, kita harus lepaskan rasa keterlukaan itu. Kita akui kita terluka, kita minta kepada Tuhan. Darahnya sanggup untuk membasuh saya dan saudara. Amin. Darahnya sanggup untuk menyucikan kita, sebab Kristus dia sangat baik. Dialah Bapa yang setia. Oleh karena kenapa? Kalau kita datang kepada Dia, mengaku segala kekurangan, dosa, pelanggaran kita, maka Dia Bapa yang setia, yang akan mengampuni setiap kesalahan kita dan akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini, marilah kita memahami kasih sayang seorang Bapa kepada kita. Bapa yang baik adalah yang pertama, yang melindungi dan mencukupi. Percaya, apapun keadaan kita hari ini, jangan kau pernah tawar hati. Dia Allah yang melindungi engkau. Dia Bapa yang baik yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Dan yang kedua apa? Dia mendidik untuk kebenaran. Kalau kita dalam persoalan hari ini, itu cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk mencemeti kita, untuk menyesat kita menuju kebenaran. Bapa yang baik pasti akan menghajar, dia akan menyesat seorang anak yang dianggap sebagai anak. Dia tidak akan membiarkan kita. Oleh karena itu, sabarlah, ikutilah didikan Tuhan untuk membawa engkau kepada kebenaran. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa.